Sekarang kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Hari ini dan mulai minggu yang lalu kita masuk seri khotbah yang baru. Temanya apa? Siapa ingat temanya apa? Mulai minggu yang lalu, saudara, temanya apa? Ya, Tuhan nyalakan lagi apinya, saudara. Artinya tema ini saja seperti doa, Tuhan nyalakan lagi apimu di dalam roh kami, supaya roh kami ini menyala-nyala di dalam Tuhan, saudara. Satu doa, saudara, supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan nyalakan apinya di dalam hati kita. Orang yang menyala-nyala, orang yang bersemangat, saudara. Saya percaya ya, karena roh yang menyala-nyala, semangat itu sangat-sangat penting. Gereja kita sejak ya mulai dibuka sampai ulang tahun 10, ada satu ayat, saudara, Roma 12 ini dipasang 10 tahun, saudara. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Hari ini saya katakan pada setiap saudara, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah doamu kendor. Janganlah ibadahmu kendor. Janganlah pelayananmu kendor. Janganlah imanmu kendor, saudara. Jangan pengharapanmu kendor, saudara. Jangan sampai hatimu kendor, saudara. Sebab kalau orang sudah tawar hati, kecillah kekuatannya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Waktu roh kita menyala-nyala, maka saudara sadar kuasa Tuhan itu tiba-tiba bangkit dan mengalir luar biasa. Hidup kita jadi penuh kuasa. Saat rohmu menyala-nyala, maka hikmat Tuhan itu akan sungguh-sungguh mengalir. Saudara tiba-tiba menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Bisa lihat celah-celah dan macam-macam, saudara. Ada yang luar biasa. Waktu rohmu menyala-nyala, membuat Tuhan bertindak. Membuat Tuhan berkarya yang tidak mungkin jadi mungkin. Lalu yang ketiga, saudara ingat, layanilah Tuhan. Artinya yang melayani mulai bangkit, melayanilah Tuhan. Setiap jemaat mulai bangkit, melayanilah Tuhan. Tapi juga punya arti banyak. Saudara bergumasa rumah tangga, mulai bangkit ya, memperbarui rumah tangga saudara. Saudara yang sebagai pelajar mulai bangkit, saudara, belajar dengan sungguh-sungguh. Seorang pengusaha mulai bangkit ya, masuk ada usaha dengan sungguh-sungguh, saudara. Maka saudara lihat Tuhan berkarya. Saudara akan lihat kedahsyatan Tuhan luar biasa. Ada sebuah kisah zaman dulu, saudara ya, kelihatannya dari India. Jadi kalau mereka perang itu pakainya adalah gajah. Tunggangan mereka gajah, bukan kuda, saudara. Kita yang kenal seringkali kuda, tapi India itu seringkali pakai gajah gitu, saudara. Di medan peperangan. Lah ada satu raja, dia punya gajah yang hebat, saudara. Wah, kekuatannya luar biasa. Cekatan luar biasa, saudara. Luar biasa. Selalu kalau raja itu maju berperang, gajah itu yang dipilih. Gajah perang yang hebat. Selalu dipakai dan selalu dapat kemenangan. Sungguh-sungguh gajah itu sangat membantu sekali, saudara. Jadi raja, gajah kesayangan raja, saudara. Tapi waktu berganti, waktu, saudara, lama-lama gajah itu menjadi semakin tua. Nah, rajanya lihat gajahnya, kesayangannya itu yang luar biasa sudah semakin tua, lalu dia pensiun, saudara. Ganti gajah yang muda, yang lebih kuat lagi itu, saudara. Nah, gajah itu sekalipun dipensiun menjadi kesayangan raja, maka dia dipensiun ya bebas di kerajaan di mana-mana, dia bebas terus saja ya bersama raja. Di lingkungan raja, maksud saya gitu, dipelihara, dijaga dengan baik. Satu hari sedang jalan-jalan di daerah gunung, ada danau, saudara. Tiba-tiba terpelosok dalam lumpur, saudara. Ya waktu terpelosok, raja itu berusaha mau naik, nggak bisa. Dia teriak, wah, gajah kan gitu, saudara. Wah, gitu, saudara. Tetap gak bisa keluar, saudara. Akhirnya karena suara itu, orang-orang datang, ada apa, ada orang kaget. Oh, gajah kesayangan raja, gajah yang hebat ini sedang terperosok di lumpur, gak bisa keluar. Wah, kalau gak bisa keluar bisa mati di lumpur, saudara. Lalu dicari orang berusaha untuk dinaikkan. Ya gak bisa tuh, gajah besar ya. Orang nariknya gimana, saudara. Lalu setelah itu dengarlah sampai telinga raja. Raja juga bingung, raja datang di sana. Raja berusaha nolong juga tidak bisa.
Ya, saat itu ada seorang pensiunan, saudara, dulu juga jenderal perang, lalu sudah jadi penasihat. Dia berkata pada raja, "Raja, datangkan ya orang-orang penabuh genderang perang." Biasanya kalau mau perang itu ada tabuhan genderang, dung 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 macam-macam, tandanya siap untuk perang, siap untuk maju gitu, saudara. Kalau maju ya ada babanya sedih, kalau ya berhenti semua, saudara. Didatangkan juga gajah-gajah muda yang sedang akan maju berperang. Setelah itu dibawa di situ semua, lalu mulai saudara penabuh genderang itu mulai menawar, dung dung dung, mulai tabuhan perang mulai, saudara, luar biasa. Gajah-gajah muda juga mulai siap, saudara, mulai perang gitu, saudara. Dan saat itulah saat akan diperintahkan bergerak semua, tiba-tiba raja gajah yang terperosok di lumpur itu, saudara, karena kekuatannya langsung bisa keluar dari lumpur, saudara. Orang semua kaget, dulunya nggak pernah bisa, kok tiba-tiba setelah ada genderang perang, tiba-tiba dia bisa berubah, sekali kerahkan tenaganya, dia bisa keluar. Ceritanya kuncinya adalah dulu saat di pensiun, rohnya padam, semangatnya padam. Sekarang bukan gajah perang lagi, gajah pensiunan saja. Sehingga saudara, waktu rohnya padam, kekuatannya itu hilang. Waktu terperosot ya di lumpur, dia dalam keadaan memang rohnya padam, nggak ada kekuatan yang besar, nggak pernah bisa keluar terus. Tapi tadi sang penasehat tahu bagaimana membangkitkan apinya, saudara. Maka ditabuh genderang perang gitu, saudara. Saat itu saya mulai memorinya ingat, karena dia selalu ya seorang jenderal gajah perang yang luar biasa. Hanya dengar bunyi tabuhan, saudara, rohnya menyala-nyala. Lihat tentara gajah-gajah yang lain yang muda, begitu terbakar dia gerak langsung keluar. Pelajarannya apa? Saat rohmu padam, potensimu hilang, kekuatanmu hilang. Saudara akan terperosok di lumpur dan saudara tidak pernah bisa keluar. Kecuali rohmu menyala lagi, semangatmu bangkit lagi. Waktu rohmu menyala lagi, semangatmu bangkit lagi, maka saudara akan bergerak, maka saudara akan melangkah, maka ada kuasa yang bekerja, maka saudara keluar dari lumpur. Saudara yang saat ini sedang rohmu padam, apalagi saudara saat ini yang sedang terpuruk, sedang saudara masuk di lumpur nggak bisa keluar. Lumpur apapun lah, lumpur ya keuangan, lumpur masa rumah tangga, kesehatan, saudara dengar. Saudara tidak pernah bisa keluar kalau rohmu masih padam. Hari ini panggilan seri khotbah ini akan menjadi jawaban bagi saudara, termasuk minggu ini. Jadi waktu nyala, rohmu dinyalakan, maka tiba-tiba saudara akan menjadi orang yang gagah. Saudara akan menjadi orang potensi. Saudara akan menjadi orang penuh hikmat. Saudara akan bangkit dari keterpurukan. Saudara akan bergerak lagi. Saudara akan sukses. Amin, saudara. Itu seri untuk bulan ini. Tangkap sungguh-sungguh. Roh yang menyala-nyala itu penting, saudara. Ya, ada pemuda jenius sekali. Ranking 1, 2, 3 lah paling banyak gitu, saudara. Ya, satu kali jatuh cinta, dapat pacar, lebih semangat lagi. Ya, karena supaya dilihatkan dengan pacarnya. Tapi satu hari tiba-tiba diputus, saudara. Cintanya ya diputus gitu, saudara. Dia nggak tahu, bingung. Kok tiba-tiba nggak ada angin balik, diputus. Lalu jadi down. Setelah dia down, nilainya masih bagus apa hancur? Otomatis hancur. Bukan karena otaknya gak pandai, bukan karena yang lain. Begitu semangat down, saudara itu habis. Tapi waktu semangat saudara nyala, saudara itu bangkit. Saudara jadi orang yang potensi. Hari ini Tuhan sedang ingin saudara jadi orang yang menyala-nyala. Jangan kerajinan mengendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Lalu bangkit, ya lakukan pekerjaanmu, layanilah Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hari ini kita akan belajar, saudara, seri kedua, yaitu menaklukkan penghuni Kanaan. Saudara, sekali lagi menaklukkan penghuni Kanaan. Syarat-syarat untuk menaklukkan itu, saudara, akan memberikan kita juga, saudara, nanti bagaimana kita bisa bangkitkan api kita, saudara. Ya,
Saya baca Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Tuhan sedang bicara pada bangsa Israel. Tuhan sendiri turun tangan sehingga mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan berkata, Tuhan sudah keluarkan dari perbudakan. Sekarang Tuhan tuntun mereka. Saudara, gambaran seperti kita, Tuhan sudah keluarkan kita dari budak dosa yang memperbudak kita. Sekarang sudah keluar dari perbudakan dosa. Kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus, dituntun oleh Tuhan menuju tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu, yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah, penuh dengan sesuatu yang luar biasa disiapkan oleh Tuhan. Saudara, satu negeri yang berlimpah madu dan susu ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, jadi saudara, di tanah Kanaan itu ada suku-suku atau bangsa-bangsa yang tinggal di sana gitu saudara. Ya, jadi Tuhan waktu berkata aku berikan tanah perjanjian, bukan seperti orang janji, tak kasih rumah baru ya di perumahan, lalu saudara kasih kunci ya sampai di sana tinggal pakai. Tidak. Waktu Tuhan kasihkan mereka tanah perjanjian, dijanjikan tanah itu sudah dikuasai oleh tadi bangsa-bangsa macam-macam tadi, saudara. Beberapa bangsa dia dibawa oleh Tuhan tempat itu untuk apa? Kalahkan bangsa-bangsa yang sudah lebih dulu menduduki tempat itu. Harus kalahkan mereka, harus usir mereka sehingga tanah itu bisa didapatkan mereka. Dan Tuhan pasti bisa memberi kemenangan. Tapi tidak hanya diberikan gitu saja, mereka harus berjuang, mereka harus mengusir, mereka harus melenyapkan penduduk yang ada di sana, saudara. Nah, 7 saudara, bangsa ini membaharkan 7 spirit, 7 roh yang seringkali membuat roh menjadi padam. Kita harus menghancurkan, saudara. Kita harus lenyapkan sehingga roh kita tidak padam tapi menyala-nyala. Yang pertama orang Het, saudara. Orang Het itu artinya teror, atau yang mendatangkan ketakutan yang berkelebihan, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, untuk kita bisa menyala-nyala dan hanya bergerak dengan kuasa Tuhan, dapatkan Kanaan, saudara, kita harus menghancurkan roh ketakutan. Kita harus menghancurkan roh ketakutan. Het ini gambarkan ketakutan. Orang takut biasa, tapi ketakutan. Kalau orang sudah dicekam oleh ketakutan, maka orang itu tadi nggak mungkin menyala-nyala. Sudah hatinya sudah lemah, sudah takut, nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Contohnya misalnya lah, orang Israel bertempur dengan Filistin. Filistin keluarlah sang Goliat, saudara. Lalu Filistin mulai menakut-nakuti, mengintimidasi, saudara. Sehingga semua bangsa lihat Goliat saja sudah dicekam oleh ketakutan, saudara. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saulnya, rajanya juga sama. Lihat Goliat tinggi besar, dengar perkataan, Goliat sudah dicekam oleh ketakutan. Sehingga mereka tidak berdaya, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalahkan musuh, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Mengalami kasih karunia, saudara. Padahal Tuhan sudah bawa mereka keluar. Tuhan sedang berikan tanah perjanjian. Beda dengan Daud. Waktu Daud ada di tempat itu, Daud berkata, siapa? Goliat tidak bersunat, kok berani menghina barisan Allah? Daud bisa lihat mereka barisan Allah. Saudara, betul gak? Dia gak mau ditakut-takuti, diintimidasi. Dia malah berkata, siapa? Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Lalu dia berkata, aku akan kalahkan Goliat. Aku akan hancurkan Goliat, gitu, saudara. Dia maju berkata, engkau datang bawa tombak, pedang. Aku datang bawa nama Allah semesta alam. Lalu dengan hati yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, keberanian dia lalu umban, saudara. Lalu Tuhan berkarya, umbannya kena Goliat, jatuh, selesai, menang. Saudara, jangan dicekam oleh ketakutan. Takut dengan sakit penyakitmu. Kalau saudara sehat, jangan. Saudara makin takut sakitnya bukan makin sehat, makin terpuruk. Kalau saudara
takut, saudara, rohmu padam, nggak bisa menyala-nyala, nggak bisa sukacita. Jangan takut dengan studimu. Jangan takut dengan ketakutan dengan masalah pekerjaanmu. Wah, ini banyak PHK, ini macam-macam. Jangan takut dengan usahamu, keuanganmu. Ini resesi, macam-macam. Jangan sampai hatimu dicekam oleh roh ketakutan. Tuhan berkata, aku tidak pernah memberikan roh ketakutan. Aku memberikan kau roh damai sejahtera. Roh yang berani memanggil Allah itu Bapaknya. Tetap menyala. Amin. Apapun yang sedang saudara hadapi, saudara. Masalah apa? Pelayanan. Kumseh, masalah masa depan, masalah sekolah anak, dan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada roh ketakutan yang masih ada ya di Kanaan dalam hidupmu, harus diusir. Harus dibuang. Kalau enggak, saudara akan padam. Tapi kalau saudara usir, saudara menyala. Dan saudara akan menang, saudara. Yang kedua adalah orang Girgasi, saudara. Girgasi ini saudara penghuni tanah liat, saudara. Bicara tentang tanah liat itu bicara tentang perkara-perkara dunia, saudara. Lebih memikirkan cara berpikir dunia, bukan cara berpikir surgawi, saudara. Ya, lebih banyak, saudara, yang dipikirkan, yang dipercaya hal yang natural. Kalau supernatural sulit percaya atau enggak mau percaya hal-hal yang supernatural, saudara. Hanya gunakan logika saja, saudara. Yang tidak masuk logika enggak bisa percaya. 5 roti 2 ikan untuk beri makan belasan ribu, enggak mungkin, enggak masuk logika. 5 tambah 2 ya 7, bukan 5 tambah 2 kok belasan ribu. Ini jenis orang seperti ini, saudara. Kalau saudara dalam hidupmu, dalam dirimu, ya masih ada roh logika, saudara. Roh hanya natural saja, saudara. Hanya pikir secara natural, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, itu bisa membuat rohmu padam. Saudara tidak akan menyala-nyala saat menghadapi kenyataan. Masalahnya lebih besar daripada yang saudara punya. Ini enggak akan cukup untuk bayar hutangnya, saudara akan padam. Ini enggak mungkin bisa mengatasi sakit penyakitnya, dah, saudara akan padam. Tapi saudara, kalau dibuang, ya saudara, ya roh, spirit yang hanya berpikir secara natural, secara logika, saudara hilangkan. Saudara bisa berpikir secara supernatural. Saudara bisa berpikir secara Tuhan berpikir. Maka saudara akan menyala-nyala. Saudara akan tetap bangkit. Saudara akan tetap bergerak. Dan Tuhan akan berkarya. Dan saudara akan berhasil. Amin, saudara. Jangan batasi, saudara. Kalau berpikir natural saja nggak jadi. Dengan firman Tuhan, Tuhan harus nomor 1. Tuhan nomor 1. Nomor 1 gimana? Kalau aku masih butuh, keluargaku saja masih butuh kok. Tuhan harus di nomor 1 kan. Saudara nggak akan bisa pikir percaya seperti itu. Roh saudara tidak akan menyala. Karena selalu tidak akan cukup, saudara. Tuhan berkata tabur tuai nyorot kelong. Itu menurut matematika kan gitu, saudara. Saudara tidak akan menyala-nyala. Tabur tuai nggak berlaku. Saudara tidak akan mengalami breakthrough, terobosan luar biasa. Saudara mengalami masalah yang tidak mungkin bisa saudara atasi. Kalau saudara hanya logika, dokternya, salah medis, nggak mungkin bisa. Ya masalahnya terlalu besar. Ini dan itu, saudara, rohmu padam. Tapi kalau saudara tetap bisa percaya perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara supernatural, berpikir seperti Tuhan berpikir, berkata seperti Tuhan berkata, saudara tetap akan menyala. Boleh keadaan tidak mungkin, Tuhan bisa buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Boleh nggak ada, Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Saudara akan menyala, saudara akan melangkah, dan saudara akan mengalami perjanjian Tuhan digenapi. Amin, saudara. Yang ketiga, orang Amori. Iya, orang Amori dikenal sebagai bangsa yang mendiami daerah pegunungan yang di atas. Yang di atas. Ini gambaran, saudara, sifat yang suka merasa hebat, dirinya merasa hebat. Lalu sombong gitu, saudara. Ya, menjadi orang sombong, menjadi orang yang angkuh, saudara. Merasa hebat, merasa pinter gitu, saudara. Jadi nggak ada usaha untuk belajar ini nggak ada usaha lagi. Kalau di Alkitab contohnya lah orang-orang ahli Taurat, nyebut dirinya aja ahli Taurat.
Ya Farisi, imam-imam, orang yang merasa hebat saudara. Orang yang merasa hebat tidak butuh Tuhan saudara. Ya kalau saudara lihat seperti ahli Taurat, nggak ada api menyala-nyala itu, nggak ada. Ahli Taurat itu nggak punya api menyala, semangat nggak ada saudara. Kalau api asing mungkin ada. Tapi kadang-kadang gitu saudara, merasa hebat, merasa ya orang ya jadi akhirnya sombong saudara, akhirnya bisa angkuh saudara, akhirnya bisa merendahkan orang lain. Saudara sekali lagi jangan kita saudara merasa kedudukan tinggi karena orang kaya, orang pandai, sukses gitu saudara. Kalau saudara itu saudara nggak punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan, butuh Tuhan. Hanya orang yang lapar dan haus akan Tuhan, sadar butuh Tuhan, dia akan dipuaskan, dia akan dinyalakan, dan Tuhan akan berkarya luar biasa. Yang keempat, orang Kanaan, saudara. Kanaan ini memiliki arti pedagang. Punya arti apa saudara? Pedagang. Ya, selalu saudara haus akan materi. Yang dipikir pedagang biasanya apa? Cuan, duit katanya gitu. Yang pikir pokoknya uang harus badi. Apapun yang badi. Kulak ini badi, jual ini badi. Pokoknya intinya uang terus. Ya harus hati-hati saudara. Kalau enggak hati-hati harus akan bisa menjadi orang yang cinta uang. Spirit roh cinta uang. Kalau sudah cinta uang, saya jamin rohmu padam. Enggak bisa menyala-nyala. Beda dengan orang-orang kalau cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan dengan cinta uang beda. Cinta uang pasti kasih saudara pada Tuhan padam. Semangat melayani padam saudara. Beda dengan kalau cinta Tuhan. Makin saudara cinta Tuhan, kasih saudara makin berkobar-kobar. Kasih saudara makin menyala-nyala. Saudara akan gunakan uang untuk memuliakan Tuhan. Ya udah ada semuanya untuk ya membalas kebaikan. Orang seperti ini punya api cinta, api semangat yang luar biasa sekali saudara. Tapi kalau cinta uang, padam. Jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Beri tepuk tangan. Saudara lihat kalau di Alkitab misalnya lah saudara Yudas. Yudas itu sudah dipilih harusnya kelak jadi rasul loh saudara. Harusnya menyala-nyala loh. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan nanti jadi rasulnya Tuhan. Saudara menyala-nyala loh. Dia punya kesempatan dimuridkan Tuhan secara langsung loh saudara. Itu luar biasa loh. Kita nggak punya kesempatan seperti itu saudara. Betul nggak? Ditambah lagi orang percaya Tuhan loh. Jadi bendaranya Tuhan saudara. Tapi sayang dia cinta uang. Sehingga kasihnya pada Tuhan tidak menyala-nyala. Yang dipikir nyolong gitu saudara. Yang dipikir aja nyuri uang. Karena artinya cinta uang. Sudah nyuri mungkin juga artinya ketakutan. Jangan ketahuan, jangan ketahuan, jangan ketahuan. Mungkin karena apa? Cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang sekali lagi saudara. Nggak mungkin doamu menyala-nyala itu nggak mungkin. Ibadahmu menyala-nyala nggak mungkin. Justru waktu ibadah minggu, wah langganannya mau datang, gimana nanti kalau aku ibadah nggak nemoni langganan hilang cuannya, jennya kurang. Lah tinggalkan ibadah saudara. Iya mau doa, ini waktunya buka harus, wah ini macam-macam. Aku kekurangan 1 jam, jadi nggak akan menyala. Tapi kalau cinta Tuhan, saudara menyala-nyala dan saudara melakukan hal yang benar diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, Feris, saudara. Feris ini artinya penduduk desa kecil, terpelosok, jauh dari keramaian, ya ketinggalan zaman gitu saudara. Jadi seringkali secara ya roh ditafsirkan orang-orang yang rendah diri, bukan rendah hati saudara. Rendah hati itu nyadari kekurangannya tapi percaya dengan Tuhan. Rendah diri tahu kekurangannya. Dia yang nggak punya iman dengan Tuhan, pokok orang yang tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Sajak saudara hati-hati juga, jangan sampai aku anaknya orang kecil, ya isonya seperti ini, nggak ada lagi api itu saudara. Memang pendidikanku rendah, ya seperti ini, nggak punya modal, nggak ada yang minjemi, nggak ada yang dukung aku, merasa saudara, oh nggak bisa apa-apa, rendah diri. Orang yang rendah diri pasti rohnya padam. Enggak mungkin menyala-nyala. Orang yang punya iman baru orang itu menyala-nyala. Saudara, jangan rendah diri saudara. Ya, kalau rendah diri padam.
punya roh yang menyala. Saya ngalami, kalau saudara sering dengar, pada saat saya masih remaja, pemuda, saya orang yang sangat-sangat rendah diri, saudara. Ketemu orang, lihat aja nggak berani, saudara. Saya gini aja, nggak berani lihat gitu, nggak berani. Orang rendah diri gitu. Kalau saudara ketemu di orang, terus hanya tunduk, itu rendah diri dia, saudara. Ada tamu, saya sembunyi di kamar, saudara. Nggak berani keluar, nggak berani terima tamu. Satu kali waktu saya SD kelas 6, ya ujian, gurunya harus ngisi rapot, saudara. Nilainya kesenian, saudara. Setiap murid disuruh maju, nyanyi satu persatu, saudara. Waktu giliran saya disuruh maju, saudara, saya sudah maju tapi tidak nyanyi. Ayo nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi, saya ngomong dengan guru saya. Karena tak malu gitu, saudara. Lalu sudah nyanyi apa saja boleh. Saya tetap bilang, nggak bisa saya nyanyi. Ya sudah kalau gitu Indonesia Raya. Saya tetap bilang, nggak bisa. Guru saya marah. Orang Indonesia nggak bisa nyanyi. Ya Indonesia Raya. Jadi orang Indonesia nyanyi kebangsaan nggak bisa. Marah. Kalau gitu nyanyi unyil saja. Zaman dulu di TV banyak seri unyil gitu, saudara. Tetap saya nggak mau karena malu dilihat orang. Terpaksa harus keluar sekolah. Bukan sekolah, saudara. Keluar kelas, nggak ikut mata pelajaran, saking malunya. Kalau saudara seperti itu, nggak bisa dipakai Tuhan seperti ini. Betul, saudara? Ya, karena rendah diri. Saya ajak setiap saudara, jangan rendah diri. Orang yang rendah diri, Tuhan akan bangkitkan. Masih ingat Gideon, dipilih Tuhan, mau dipakai Tuhan. Tuhan datang, dia sembunyi, karena dia rendah diri, takut-takut. Tapi begitu Tuhan datang, Tuhan panggilnya apa? Hei Gideon, pecundang, yang sembunyi-sembunyi, yang rendah diri, enggak. Hei, pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan ingin mengingatkan, dia bisa dipakai Tuhan jadi pahlawan. Tuhan ingin supaya rohnya bangkit, jangan rendah diri. Oh, supaya rohnya menyala-nyala. Sebab hanya itu, dia akan berani melangkah. Dia akan disertai Tuhan, dia akan diberi kemenangan. Dia akan berhasil, dia jadi orang berguna bagi bangsanya. Amin. Usir semua roh rendah diri. Tanya sebelah, kamu rendah diri berat? Coba tanya sebelah. Kalau dia nggak berani tatap saudara, itu rendah diri, biasanya gitu. Iya, saudara. Lalu keenam, orang Lewi. Orang Lewi ini, saudara, artinya pemberi kehidupan. Artinya apa? Pemberi kehidupan. Jadi merasa dia bisa memberi kehidupan, saudara. Untuk keluarganya, dia bisa memberi kehidupan. Untuk studinya, anak, dia bisa memberi kehidupan. Untuk bisnisnya, dia bisa buat bisnisnya hidup. Dia pemberi kehidupan. Untuk komsanya, dia percaya dia bisa memberi kehidupan di komsanya, kegerakan dan macam-macam, saudara. Ya, ini gambaran, saudara, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga menganggap tidak butuh Tuhan. Aku bisa kok. Saudara tahu enggak? Untuk sakit enggak butuh doa-doa. Untuk apa? Aku bisa kok sembuh. Ada obat ini, aku sudah tahu obatnya. Sembuh. Masalah rumah tangga, gak usah doa. Apalagi doa puasa ngapain. Aku bisa kok memulihkan rumah tanggaku sendiri. Untuk studi, aku bisa kok buat studiku maju. Wah, nilai. Ya ranking 1, 2, 3. Keuangan macam-macam. Pokok dia merasa dia itu pemberi kehidupan. Saudara, dia bisa buat ya ditangani semuanya hidup. Saudara, pekerjaannya hidup. Keuangannya hidup, studinya hidup, pelayanan hidup, masa depannya hidup. Sehingga sekali lagi merasa tidak perlu Tuhan, tidak butuh. Betul? Saya dulu pernah ngalami gitu loh, saudara. Anaknya orang kaya kok, kekayaan orang tua saya bisa. Tapi sekali lagi, orang kalau sudah merasa tanpa Tuhan bisa, rohnya padam, nggak butuh doa kok, saudara. Betul nggak? Nggak butuh cari Tuhan kok, saudara. Nggak akan dekat, nggak akan ada urapan, nggak ada api yang dari Tuhan. Adapun api asing, bukan api dari Tuhan, api duniawi, api kesombongan, api merasa hebat saja, saudara. Buang itu, saudara. Sehingga sungguh-sungguh saudara sadar, tanpa Tuhan saudara nggak bisa. Sehingga saudara membangun kehidupan doa saudara. Sehingga saudara ikut doa puasa karena merasa butuh Tuhan. Tanpa Tuhan masalah itu sulit sekali. Saudara nggak mampu, butuh pertolongan Tuhan. Maka saudara ikut som. Maka saudara terus ikut skema perjalanan rohani. Supaya rohanimu bisa bertumbuh. Dan rohmu akan bangkit. Rohmu akan menyala-nyala.
Yang ketujuh orang Yebus saudara. Iya, orang Yebus itu berarti tempat pengiripan atau perontokan. Jadi digiring atau dirontokkan. Setelah itu kalau orang sana biasanya supaya buka gantung diinjak-injak itu saudara. Jadi gambaran orang yang suka merontokkan orang lain. Injak-injak orang lain saudara. Sukanya nyerang orang lain. Sukanya jelek-jelekan orang lain. Sukanya nyalah-nyalahkan orang lain. Sehingga membuat orang imannya sampai rontok. Ya keberaniannya sampai rontok gitu saudara. Sehingga membuat orang gak berani melangkah lagi. Di Komsel ada yang gini gak saudara? Ada orang baru belajar mimpin pujian kok gitu. Loh, orang baru belajar gitu kan rontok saudara. Besok lagi di jadwal sudah tidak berani. Ada gitu dah. Baru buat renungan kok kayak gitu tuh. Sudah tidak usah buat renungan. Sia-sia aku datang. Itu merontokkan orang lain. Isinya nyala orang lain terus. Nyalakan orang lain terus. Merasa pokok dia terus nyerang. Merontokkan imannya orang lain. Lalu diinjak-injak orang lain gitu. Saudara kalau jadi orang macam gini dengar. Pasti rohmu padam. Adanya api dunia. Api yang buat pertengkaran. Api nyerang orang lain. Api jelek-jelekan orang lain. Sekarang di media banyak sekali saudara. Dulu jarang. Adapun paling-paling adu domba. Kalau sekarang bukan adu domba. Sekarang banyak adu gembala. Gembala satu dengan gembala diadu seperti jangkrik gitu saudara. Wah ini ngomong gini. Ini saudara sengaja. Itu roh. Saudara perontok saudara. Itu ya jahat, itu harus dibuang. Kalau enggak, saudara enggak akan bisa punya api Roh Kudus, cinta Tuhan yang menyala-nyala. Itu spirit Yebus. Kata sebelah, jangan punya spirit Yebus. Wah ini gawat ini saudara. Rumah tangga suaminya bisa rontok, istrinya rontok. Kadang-kadang orang tua hati-hati loh. Kalau ngomong hati-hati, semangat anaknya bisa rontok. Betul toh? Ya, ada 7 saudara. Tuhan ya itu tegas sekali dengan 7 spirit ini. 7 itu kalau diringkas ya artinya kedagingan lah gitu saudara. Ya, hidup dalam kedagingan, ada kedagingan. Tuhan itu tegas sekali terhadap ini. Saya bacakan Ulangan 7 ayat 1 sampai 2. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yaitu orang Het, orang tadi ya Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa tadi saudara, 7 spirit tadi saudara, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Sekalipun lebih banyak, lebih kuat, Tuhan sudah tolong kalahkan mereka saudara. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka dalam kepadamu, sehingga engkau memukul ya mereka kalah. Maka sekarang saudara perhatikan, maka karena Tuhan berikan kemenangan, maka apa saudara? Haruslah, katakan maka apa? Harus, artinya harus. Maka haruslah kamu menumpas. Maka apa saudara? Haruslah kamu menumpas mereka sama sekali, jangan disisakan. Saudara tegas sekali. Mereka diberitahu kalau engkau sudah diberi kemenangan masuk tanah perjanjian, maka 7 spirit ini harus dibasmi habis-habisan. Jangan sisakan. Karena nanti akan menggoda saudara, nanti akan menipu saudara, nanti akan menjatuhkan saudara, nanti akan membuat saudara akhirnya gagal. Jadi harus tegas terhadap dosa, tegas saudara. Terhadap kedagingan harus tegas. Jangan diizinkan saudara. Karena diizinkan yang kecil akan jadi besar saudara. Yang sepele akan menjadi yang parah kalau dibiarkan saja. Ya, Tuhan itu bertindaknya dengan tegas. Tidak kompromi saudara. Ya, tidak sama-sama, tapi basmi semuanya dikatakan. Nah saudara, karena saudara roh dan daging itu selalu beda, berlawanan. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, berlawanan, bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita tidak membantai saudara, maka kita akan selalu melakukan yang tidak kita kehendaki. Kita ngerti itu salah, kita tidak mau, tapi terpaksa mau karena apa? Kedagingannya kuat saudara. Iya.
Jadi selalu bertentangan. Saudara, itu ya agak harus dibantai. Saudara, iya. Lalu saya bacakan lagi Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, buang semua. Penyembah berhala, sihir, buang semua. Perseteruan, ya musuhan, jangan sampai, buang semua. Iya. Lalu perselisihan, buang semua. Iri hati, amarah, mementingkan di sini, buang semua. Pencitraan, suka melukai orang lain, ya roh pemecah tadi, pengadu domba, buang semua. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, buang semua. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Ini peringatan seperti yang telah ku perbuat dulu, bahwa barang siapa melakukan yang demikian, melakukan kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dapat bagian kerajaan Allah saja tidak. Nah, saudara mungkin yang tadi dibaca, saudara masih melakukan gitu, saudara tidak dapat kerajaan Allah loh, kehilangan kerajaan Allah loh. Betul? Ayo, saudara yang menyembah berhala bisa apa? Bisa apa? Kehilangan kerajaan Allah, katakan. Ya, bisa apa? Ya, saudara yang emosian, pemarah, bisa apa? Saudara yang suka menciderai orang lain, bisa apa? Ya, saudara yang menyembah berhala. Jadi jangan, saudara ya. Tuhan tegas sekali, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, ikuti daging, kamu akan mati. Sebab jika kamu mengikuti daging, kamu akan apa? Kalau terus ikuti daging, kita akan apa? Mati. Ini seperti Hawa dan Adam sudah berkata, jangan makan buah ini, jangan langgar firman Tuhan ini. Nekat mati. Mati rohaninya, mati rohnya, fungsi rohnya mati. Betul? Dan kalau rohnya mati, semua bisa mati. Pengharapannya bisa mati. Hubungan dalam rumah tangga bisa mati. Usahanya bisa mati. Pelayanan juga bisa mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Rohmu akan hidup, saudara. Semangatmu akan hidup, saudara. Kesehatanmu akan hidup. Rumah tangga hubungannya hidup. Pekerjaanmu hidup. Pelayananmu hidup. Amin. Sekarang tambah lagi ya yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Matius 5 ayat 29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, lalu apa, saudara? Cukilah dan apa? Buanglah itu, saudara. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, apa? Pegalah dan buanglah itu. Ya, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu ya dengan utuh masuk neraka. Kenapa harus tegas? Sebab yang satu bisa nyeret semuanya habis. Dosa satu kalau saudara tidak bantai bisa membuat bukan satu perbuatan, semua hidup itu bisa habis. Jadi tenang gitu ya saudara kalau gini ya kelihatan. Jadi potong, buang. 7 spirit tadi potong, buang. Kedagingan hancurkan, ya buang. Amin. Sekarang satu kisah lagi ya saudara lucu ya. Yosua 5 ayat 1-3. Ketika semua raja orang Amori di sebelah ya barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Jadi semua jadi takut. Itu kan kesempatan mereka supaya bisa menang, betul gak? Orang lihat ya mujizat Tuhan, karya Tuhan, semua jadi takut pada mereka.
Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan pada Yosua, buatlah apa? Pisau, bukan. Buatlah apa? Pisau dari batu. Sekarang kan jarang tahu saudara. Ya, semua itu yang lengkap. Buatlah apa? Ingat dulu ya, pisau dari batu, gambar ya. Batu itu mungkin sampai terus sampai jadi tajam gitu loh saudara. Tapi itu dari batu. Dan apa? Sutata lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu, sungguh-sungguh dibuat saudara. Dan disunatlah orang Israel itu di bukit kulit-katan. Nah, sampai bukitnya disebut kulit-katan, saking banyaknya kulit-katan. Pertanyaannya saudara perhatikan. Mereka itu gini saudara, sudah lewat sungai Yordan, saudara. Mau masuk lebih dalam, saudara dengar ya. Mau sekarang sungguh-sungguh menjarah, mereka sudah lewati sungai. Mau sungguh-sungguh menjarah. Tapi Tuhan berkata, jangan maju dulu. Sunat semua dulu. Dikatakan, ya buat pisau dari batu. Sunat dulu saudara. Setelah itu maju berperang. Loh, kok tidak masuk akal toh saudara? Di Alkitab kalau saudara baca ya, ada satu peristiwa anaknya Yakub namanya Dina diperkosa oleh bangsa lain lah gitu saudara. Lalu semua marah gitu saudara. Tapi lucu, yang memperkosa itu jatuh cinta dengan anaknya Yakub yang perempuan. Mereka ngelamar, biar jadi istriku ya. Kita dua bangsa jadi satu bangsa ya. Bangsaku, bangsamu, bangsaku. Lalu kakak-kakaknya ngomong gini, kita itu orang Israel harus disunat. Ini bangsa yang disunat. Jadi kalau kamu mau nikah dengan kami, salah satu dari kami, kamu juga harus disunat. Kalau enggak kita tetap beda. Saudara, demi cinta, ini mau loh saudara. Anak raja itu mau disunat, dia gerakan semua bangsanya disunat. Lalu terjadilah sunat massal pada saat itu saudara. Jadi ada suku Sikem itu saudara, disunat semua saudara. Setelah disunat semua, 3 hari kemudian pasuk orang Israel, kakak-kakaknya, anak-anaknya Yakub pegang senjata, maju bunuh semua saudara. Lah baru saja disunat toh saudara. Enggak bisa perang toh saudara. Gimana? Mau lari ya sulit toh saudara. Lari saja bingung kok. Apalagi sekarang saudara dengar. Yosua itu mau maju berperang. Dengar ya. Yosua ini sedang mau menjarah tanah Kanaan. Malah Tuhan berkata, sunat dulu. Sunat aja pakai pisau batu loh. Bukan pisau sungguhan loh. Sekarang pisau sungguhan aja orang takut toh saudara. Ini pakai batu loh saudara. Sudah nyambung ke daerah. Karena itu gimana saudara. Tapi saudara dengar, demi kekudusan, saudara dengar ya, selesaikan dulu sebelum kamu maju. Karena Tuhan selalu, kalau kamu maju berperang, kuduskan dirimu. Jangan dalam keadaan cemar. Cemar Tuhan gak bisa berkarya. Supaya sungguh-sungguh ada penyertaan Tuhan. Sungguh-sungguh mereka menang. Kuduskan dulu, bersihkan semua kotor dulu. Sunat itu kan tujuannya membersihkan gitu saudara, kotor. Artinya dalam itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kita tidak harus. Tapi sunat hati. Hati yang tidak bersih dibersihkan. Sunat hati. Hidup yang kotor dibersihkan. Itu mereka kan berat loh saudara. Mereka mau maju perang disunat dulu. Pakai pisau batu lagi. Tapi sekali demi kemenangan. Justru itu. Karena saudara ingat ya. Itu perjanjian lama zamannya Abraham. Untuk ikat janji dengan Tuhan. Kamu jadi miliknya Tuhan, Tuhan milikmu. Janjinya tandanya disunat. Dan mereka disunat, mereka pegang janji Tuhan. Ada ikatan janji gitu. Mereka milik Tuhan, pasukannya Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, pasti menang. Enggak takut sekalipun menurut pikiran manusia mereka akan lemah, tapi tidak. Waktu taat, Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri kemenangan. Katakan sebelah, ayo buang dosa. Tuhan beri kemenangan. Jangan takut. Apalagi kalau saudara mau tinggalkan wewe gombel apa gendruwo, lalu dia ngomong, aku nek mbok tinggal aku bunuh diri loh. Jangan takut saudara. Di meten-meten ini ada semua. Gimana ya kalau bunuh diri sungguhan? Katakan sebelah, buang. Kata lagi sebelah saudara, buang. Tapi jangan uangmu yang dibuang. Kedagingan yang dibuang saudara. Uangmu dibuang ditemu orang banyak. Lah sekarang kita, saya tinggal waktu sedikit saudara.
belajar ya bagaimana menaklukkan kedagingan. Hari ini kita belajar itu dengan doa puasa. Minggu yang lalu siapa ingat bagaimana supaya api bisa menyala dalam roh kita? Masih ingat apa? Pujian, penyembahan, apalagi sorak-sorai, apalagi bahasa roh. Saya ulangi ya, pujian, penyembahan, sorak-sorai, bahasa roh. Kalau saudara memuji Tuhan, percaya saya, jangan sekedar nyanyi pujian. Saudara muji sukacita, muji suku-suku ya. Pujian itu harus sukacita. Dengan sukacita, saya jamin, saudara datang susah, pulang sukacita. Beban itu gogrok, betul. Sakit penyakitmu gogrok, rohmu menyala. Kedua penyembahan, saudara dengar ya. Kalau saudara nyembah Tuhan, ada satu yang ingin saya ajarkan pada semua orang, jemaat, tapi khususnya PW. Kalau nyembahlah sungguh sampai gini, kau ketemu Tuhan. Dengar ya, jangan sedar mulut saja. Saudara sudah lapar dan haus, cari Tuhan, sembah, rendahkan diri, sampai ketemu. Begitu saudara mengalami perjumpaan, tiba-tiba rohmu akan menyala. Buktikan. Kalau saudara doa di rumah juga gitu, jangan asal ngomong. Berdiam diri, dekati Tuhan, doa. Sampai saudara sadar, ketemu dengan Tuhan. Begitu saudara ketemu Tuhan, apimu nyala. Lalu sorak-sorai itu tambah deklarasikan iman. Itu kata-kata profetik. Ya, double favor. Jadi itu sorak-sorai saudara. Yesaya 60 dikenapi saudara. Sorak-sorai pasti jadi, pasti menang. Terang Tuhan turun. Itu deklarasi kuasa Tuhan mengalir. Lalu satu lagi bahasa roh. Ini penting saudara. Bahasa roh itu luar biasa. Orang yang tidak mengerti, nganggap itu keliru, nganggap itu sesat. Karena gak ngerti, gak pernah ngalami. Saudara, kemarin tak saya baca sedikit karena saya anggap penting saudara ya. Kemarin ayatnya, saudara dikatakan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau aku berkata bahasa roh. Ia membangun dirinya sendiri. Katakan. Ia membangun dirinya sendiri. Sekarang ia ganti aku. Aku membangun diriku sendiri. Sekali lagi. Aku membangun diriku sendiri. Ya saya ulangi ya. Saudara sekarang ini. Kalau aku bahasa roh. Aku membangun diriku sendiri. 1, 2, 3. Kalau aku bahasa roh. Aku membangun diriku sendiri. Bukan untuk orang lain. Bahasa roh itu untuk diri kita. Saat saudara lemah, saudara bahasa roh dengan sungguh-sungguh ya saudara. Bahasa roh, tiba-tiba saudara akan rasakan roh saudara itu dapat kekuatan. Karena itu Roh Kudus sedang pimpin roh saudara. Mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Mengucapkan perkataan-perkataan iman. Roh saudara akan bangkit saudara. Itu membangun diri saudara sendiri. Betul? Itu penting sekali saudara. Lalu 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus berkata pada jemaat Korintus, katakan. Paulus berkata kepada jemaat siapa? Korintus, aku bahasa roh lebih daripada kamu semua. Lah, para penyerang selalu ngomongnya ambil ayatnya. Kalau kamu itu jangan bahasa roh, di pertemuan bahasa roh itu gila. Pertemuan jangan bahasa roh. Saudara dengar, bukan berarti tidak boleh bahasa roh. Saat itu jemaat Korintus itu over. Jadi pembukaan bahasa roh. Orala bahasa sampai pertengahan ya, lagunya lagu bahasa roh. Orala bahasa. Lalu saudara khotbahnya bahasa roh. Pokok dari awal pertengahan sampai akhir bahasa roh. Itu sudah suruh pulang. Orang baru datang ini dan kabeh ini. Gila semua ini. Ngapain di sini? Kumpulan orang gila. Maka Paulus berkata, kalau kamu pertemuan, kalau bahasa roh harus diterjemahkan supaya ada orang yang datang bisa mengerti, supaya diberkati. Bukan mereka tidak boleh bahasa roh, tapi kalau dalam pertemuan harus ada yang menerjemahkan supaya ada gunanya. Kalau untuk orang lain loh saudara, benar gak? Kalau untuk jemaat harus diterjemahkan, tapi kalau untuk diri sendiri kita tidak perlu diterjemahkan. Paulus bahasa roh lebih daripada jemaat Korintus yang over. Sudah over, Paulus berkata aku lebih daripada kamu. Saya tidak tahu satu hari berapa jam dia bahasa roh. Maka Paulus imannya kokoh. Dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang beri kekuatan padaku. Oh dia berkata banyak masalah boleh banyak lebih dari semuanya. Tapi aku tidak tawar. Aku tetap gigih. Aku tetap menyala-nyala. Bisa.
Dengar ya. Jadi bukan jangan bahasa roh. Kalau ibadah, jangan hanya bahasa roh. Ada yang menerjemahkan. Kalau semua loh ya, dari awal, pertengahan sampai akhir. Tapi kalau kita membangun diri sendiri, itu bahasa roh, bangun diri. Kalau melayani pelayan bahasa roh, jangan disalahkan. Mereka sedang membangkitkan rohnya. Supaya rohnya bisa bangkit. Supaya pelayanannya bisa mengalir. Juga bisa dipakai ngajar jemaat. Ayo supaya jemaat bisa tahu, bisa belajar. Tapi tidak dari awal, pertengahan sampai akhir, bahasa roh semua tidak. Yang tidak boleh seperti itu. Kalau awal, pertengahan sampai akhir, ya tidak ada gunanya. Karena bahasa roh untuk bangun. Saudara yang lemah bahasa roh. Saudara padam bahasa roh. Menyala, nyala, menyala, nyala. Hari ini saudara yang terakhir adalah dengan doa puasa. Katakan dengan apa? Doa puasa. Jadi diurutkan ya kemarin. Pujian. Itu menyalakan. Ya, penyembahan sampai ketemu dengan Tuhan. Kalau pujian yang sukacita. Menyalakan. Sorak-sorak itu seperti perkataan profetik. Deklarasikan, saudara itu sorak-sorai, saudara. Lalu bahasa roh hari ini doa puasa. Kenapa doa puasa bisa menyalakan api Roh Kudus? Karena yang namanya doa puasa itu sedang melemahkan rohnya, sedang sedang melemahkan dagingnya, sedang bangkitkan rohnya. Kalau saudara doa puasa, berarti kan nggak diberi makan daging, betul nggak? Keinginan daging kan jadi lemah, betul nggak? Apapun yang saudara punya nggak dikasih makan pasti lemah. Saudara punya kucing, kalau nggak dikasih makan terus gimana? Lemah atau saudara, betul nggak? Saudara punya tikus, termasuk tikus saudara. Nggak diberi makan terus, ya lemah atau saudara? Baik itu anjing, baik semuanya, apapun sama. Saudara sama tubuh saudara nggak dikasih makan terus kan lemah, benar? Keingin dagingnya ya lemah, dagingnya dibuat lemah, tapi rohnya jakpo. Saudara tahu jakpo? Itu makan pakai ginseng, kolesam, apalagi ditem macam-macam lah saudara. Pokok makanan yang sangat bergizi. Dengar ya saudara. Itu sudah pasti hanya lemah rohnya, dagingnya kuat, dagingnya lemah, rohnya kuat. Pasti rohmu menyala-nyala. Rohmu tidak tertekan karena keinginan daging, betul enggak? Rohmu berkobar-kobar, rohmu menyala-nyala, rohmu bangkit, hidupmu penuh dengan kemenangan. Saudara, hidupmu penuh dengan kekudusan. Kalahkan keinginan daging, hidupmu berhasil. Maka namanya ya doa puasa ini jangan hanya puasa. Kalau hanya puasa itu namanya diet, saudara. Sekalipun diet ya untung, saudara puasa itu sehat loh. Betul ya? Apalagi yang perutnya gedut-gedut itu. Puasa lah cepat kempes ya. Nggak usah bayar mahal-mahal, sedot lemak macam-macam. Nggak usah, saya jamin. Kalau puasa sungguh-sungguh loh ya. Jangan siangnya puasa, malamnya balas dendam. Ya sama saja, tetap gendut saudara. Uang itu kurangi. Amin. Puasa yang benar, baru buka. Jangan langsung makan kenyang juga. Yang lembut sedikit dulu. Pokok benar, ya tubuhmu jadi keinginan dagingnya dilemahkan, tapi rohmu dibangkitkan. Maka harus apa? Banyak doa. Maka harus apa? Banyak baca, renungkan firman siang dan malam. Maka banyak apa? Pujian penyembahan ada dalam hadirat Tuhan. Ada dalam, terus makin penuh dengan hadirat Tuhan, makin penuh dengan pengurapan Tuhan, makin penuh dengan roti kehidupan, makin penuh dengan hikmat, makin penuh dengan karya Roh Kudus. Makin lama roh saudara makin kuat, nyalanya makin nyala, makin berkobar-kobar, makin bangkit, makin jadi pemenang. Itu doa puasa. Saudara akan saudara lihat di Alkitab maupun di mana-mana, orang-orang yang hidupnya penuh kuasa Tuhan, penuh kemenangan, orang-orang hebat pasti disertai doa puasa. Perjanjian lama semua, mau Musa, mau Yosua, mau Elia, mau Daniel, semua tokoh-tokoh besar pasti doa puasa. Perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri mau melayani, diawali pelayanannya dengan doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Tuhan itu teladan, artinya Tuhan sedang memberikan pelajaran pada kita. Kalau mau hidupmu menang, pelayananmu menang, usahamu menang, saudara perlu disertai doa puasa.
Betul? Rasul-rasul, doa puasa. Sama. Kalau kita mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Saudara lakukan, belajar. Ya, tiap sore Senin sampai Jumat ada ibadah doa puasa di Yordan. Saudara mau bergabung juga boleh. Juga ada live. Saudara mau ngikuti di rumah bisa, di kantor bisa, di mana-mana saudara ngikuti juga bisa. Saudara, saya percaya itu luar biasa, baik sekali. Ya terus, apalagi nanti KKR 10 hari itu lebih lagi. Oh, pengurapan Roh Kudus dicurahkan luar biasa, dipenuhi luar biasa, rohmu dibangkitkan luar biasa. Ikuti semua saudara, dan saudara akan lihat breakthrough, saudara akan lihat terobosan, saudara akan lihat kemenangan, kemenangan yang hebat, kemenangan yang luar biasa, saudara. Tapi ingat, puasa marah-marah. Halo, yang biasanya marah-marah sekarang puasa. Bukan hanya puasa tidak makan, puasa marah-marah, puasa berzina, jangan berzina lagi, puasa dari film cabul, puasa gosip, puasa nyalah-nyalahkan orang lain. Amin. Ganti hal yang baik, ya, lebih banyak doa, lebih banyak nyembah Tuhan, lebih banyak firman Tuhan, lebih banyak menabur kebaikan, lebih banyak berbuat baik. Saudara akan lihat puasa kali ini, saudara mengalami kedahsyatan, saudara mengalami hal yang luar biasa. Saudara ikuti firman Tuhan, gereja kita banyak sekali di YouTube. Saudara mau datang mendekat, ikuti Pondok Daud. Saudara doa puasa, ya juga ada bukunya, maka lain saudara butuh, saudara bisa minta, saudara bisa, ya nanti bisa dapatkan juga saudara. Dan saya percaya saat saudara melakukan semuanya, saudara lihat kemuliaan Tuhan. Bulan ini, bulan rohmu menyala-nyala. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima Tuhan, ku terima lawatanmu, penuhi hidupku. Mukjizat terjadi sekarang. Berkaryalah Minta Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah garang, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Amin, amin. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku. Mukjizat terjadi Semua datang pada Tuhan dan angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, berkata berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena firman-Mu yang membukakan kami satu hal yang sangat penting sekali bagi setiap kami, sehingga kami tidak izinkan 7 spirit yang tidak baik masih bercokol dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau bawa kami untuk masuk tanah perjanjian, memberi kemenangan,
Engkau pesan sungguh-sungguh, maka kami harus menumpasnya, kami harus membinasakannya. Oh, tidak ditinggalkan sedikit pun, semuanya, sehingga kami akan aman, sehingga kami akan bertumbuh, sehingga kami menyala-nyala, sehingga tidak ada kedagingan yang akan terus menggoda, kedagingan yang terus akan menipu, kedagingan yang terus akan menghambat, kedagingan yang terus akan menyesatkan, menjatuhkan kami. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Oh, kami sepakat taat pada firman-Mu. Kami hancurkan semuanya, kami matikan Tuhan kedagingan. Kami mau hidup dalam roh dan mematikan kedagingan, sehingga kuasa-Mu bekerja, sehingga kuasa-Mu mengalir, sehingga karya-Mu nyata. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang memberi kemampuan, Kau yang memberi pertolongan. Kau mau puji-puji dengan sukacita, sehingga rohnya menyala, menyembah dengan merendahkan hati, sungguh-sungguh sampai berjumpa dengan Tuhan. Sentuhan Tuhan membuat roh kami menyala dan dikobarkan, bersorak-sorai, deklarasikan, oh perkataan profetik, oh sehingga kuasa-Mu mengalir, 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 menjadikan yang tidak ada jadi ada, menjadikan gelap menjadi terang, oh membangun yang rusak menjadi baik. Kuasa-Mu dinyatakan, bahkan bahasa roh yang sudah Kau berikan Tuhan, kami akan pakai untuk membangun roh kami. Roh kami akan menyala-nyala, roh kami akan kuat dan kokoh, teguh di dalam Tuhan. Roh kami akan taat, ikuti perintah Tuhan. Roh kami akan setia di dalam Kau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, doa puasa, hamba-Mu doakan Tuhan, firman-Mu jadi rema pada saat ini. Beri Tuhan kemampuan setiap jemaat untuk belajar, untuk mengikuti sesuai dengan kemampuannya, sehingga Tuhan Engkau tuntun mereka, oh dari kasih karunia pada kasih karunia, dari pertumbuhan pada pertumbuhan. Tuhan, bawa lebih lagi, beri kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman. Roh Kudus, Engkau yang menggenapi firman, Engkau yang menuntun. Jadikan firman-Mu rema. Semua dosa ditinggalkan, semua dosa dibuang, dibasmi, dibantai. Dan kami hidup dalam roh, kami hidup dalam kekudusan, kami hidup dalam perkenanan di hati-Mu, kami hidup dalam kemenangan. Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Silakan duduk.